Pemirsa, Kementerian Pertanian akan mewajibkan industri pengolahan susu untuk menyerap stok susu dari peternak lokal, menyusul keluhan peternak terkait dengan produksi susu yang tidak terserap oleh industri. Kementerian juga akan melakukan pembinaan kepada peternak demi meningkatkan kualitas produk. Kementerian Pertanian akan mewajibkan industri pengolahan susu untuk menyerap stok susu dari peternak lokal. Kebijakan ini menyusul keluhan peternak terkait produksi susu yang tidak terserap karena industri lebih memilih menggunakan susu impor. Kewajiban tersebut nantinya akan diatur dalam bentuk peraturan presiden dan telah disepakati oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Adi. Pasca kesepakatan tersebut, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan pihaknya telah mengedarkan surat ke Dinas-Dinas Peternakan Provinsi dan Kabupaten Kota. Kebijakan ini diharapkan dapat menumbuhkan produksi susu dalam negeri dan diharapkan juga mampu menekan angka impor susu ke depannya. Kementerian juga akan melakukan pembinaan pada peternak demi meningkatkan kualitas produk. Kami mengubah regulasi seluruh industri wajib menyerap susu petani. Itu kami langsung sudah sepakati, tanda tangan, mengirim surat ke dinas-dinas provinsi, dinas peternakan provinsi dan kabupaten untuk ditindaklanjuti. Kementerian Pertanian mencatat kewajiban penyerap susu lokal telah diubah pada tahun 1998 akibat intervensi dari International Monetary Fund atau IMF. Akibatnya, pemerintah mencabut Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1985 tentang koordinasi pembinaan dan pengembangan persusuan nasional. Porsi impor susu Indonesia melonjak hingga 80% dari sebelumnya 40%. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Ya, peternak dan pengepul susu sapi di Boyolali kini menghadapi situasi yang memprihatinkan akibat adanya pembatasan suplai susu ke industri pengolahan susu. Akibatnya, mereka mengalami kerugian besar. Ya, para peternak dan pengepul susu sapi menggelar aksi protes di kawasan Taman Simpang 5 Boyolali, Jawa Tengah. Mereka membagikan susu kepada warga, membuangnya ke tempat sampah hingga melakukan aksi mandi susu. Ratusan warga dan pengguna jalan menyerbu pembagian susu sapi segar gratis tersebut. Warga yang datang membawa berbagai wadah untuk tempat susu segar mulai dari kantong plastik, botol tempat minum, jerigen hingga galon bekas air mineral. Terdapat 1.000 liter susu sapi segar yang dibagikan dan aksi ini sebagai bentuk protes kepada pemerintah atas serapan susu nasional yang belum maksimal lantaran pemerintah membuka keran impor susu sapi. Ya, sementara itu menyikapi aksi protes membuang susu sapi peternak di Boyolali, Jawa Tengah, Wakil Menteri Koperasi mengusulkan pendirian pabrik pengolahan susu yang dikelola oleh koperasi. Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono menilai peran koperasi dalam pengelolaan produktivitas susu peternakan sapi sangat dibutuhkan, di mana hal ini dapat mengurangi ketergantungan pada impor susu yang harga dan ketersediaannya seringkali fluktuatif. Untuk itu, pihak koperasi dan peternak sapi perah diharapkan dapat bekerja sama dalam mendirikan pabrik pengolahan susu yang dapat menampung hasil produksi lokal. Dengan adanya pabrik pengolahan susu yang efisien, produk susu lokal dapat diproses lebih baik dan memiliki nilai tambah. Langkah ini tidak hanya memberikan insentif bagi peternak sapi perah untuk meningkatkan produksi, namun juga dapat menjaga kestabilan harga susu di pasar domestik. Ini pentingnya swasembada pangan termasuk susu. Bulan depan atau tahun depan Pak kira-kira? Nah, mulai sekarang kita mulai besok bawa RPDB untuk memproses pendirian pabrik pengolahan susu oleh koperasi. Kalau dibandingin dengan impor, harganya berapa sih bedanya Pak? Sebenarnya insentifnya kalau diberikan kepada peternak sapi perah, koperasi peternak sapi perah, seharusnya kita. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini terkait dengan mengurai masalah rantai pasok industri susu nasional, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Teguh Budiana, Ketua Dewan Persusuan Nasional. Ya, halo, selamat pagi Pak Teguh.
Pagi Mas. Salam sehat Pak. Salam sehat kembali. Terima kasih juga atas waktu yang disempatkan ini. Pak Teguh, menarik kalau kita bicara mengenai tadi produktivitas dari susu sapi di Indonesia. Begitu tadi ada beberapa informasi yang sudah disampaikan. Tapi sebelum membahas lebih jauh, bagaimana sih pandangan Anda, review seperti apa tantangan dari industri ataupun ekosistemnya sendiri nih untuk susu nasional saat ini? Silakan Pak. Ya, kalau saya sering mengatakan bahwa produk susu segar ini adalah emas putih. Oke. Emas putih yang selama ini diabaikan. Tapi kalau ditanyakan hal ini, sebenarnya soal penanganan susu segar dari peternak rakyat, ini sudah berlangsung lebih 40 tahun Pak. Kita mulai dari tahun 78. Oke. Pemerintah itu sudah mewajibkan Pak. Sudah mewajibkan mengenai penyerapan susu oleh industri pengolah susu. Dan itu dikemas pula dengan peraturan perundangan sehingga statusnya menjadi semakin mantap ya. Ada kepastian pasar, kepastian harga. Dan itu baru berakhir setelah adanya letter of intent pada tahun akhir 97, di mana dengan IMF ini yang mereka menghendaki semua peraturan perundangan yang bersifat protektif itu dihapuskan, termasuk tadi yang terkait dengan masalah pengaturan pemasaran kepastian pasar dari yang dituang dalam Impres nomor 2 tahun 1985. Itu dicabut di era Pak Habibie. Ya setelah itu peternak itu yang masuk dalam mekanisme pasar yang bebas begitu. Tapi waktu itu memang ada komitmen dari industri pengolah susu yang ada, kami akan tetap menyerap susu segar. Meskipun tidak ada lagi ketentuan, dulu ada rasio Pak, berapa bisa impor setelah menyerap susu segar. Okay. Itu dihapuskan. Tapi mereka komit untuk tetap menyerap susu segar. Nah, inilah yang saya kira tadi yang dimaksudkan dengan kewajiban. Jadi memang mereka itu dulu ada kewajiban yang tertulis dengan undang-undang, sekarang tidak ada. Nah sekarang bagaimana dengan perjalanan waktu ini dan tiba-tiba muncul adanya protes dari peternak karena ada industri pengolah susu yang tidak bersedia menyerap sepenuhnya susu yang mereka produksi. Nah itu Mas. Ya, lantas bagaimana kalau Anda melihat begitu pandangan Anda juga nih, Pak Teguh, terkait dengan fenomena tadi ada yang membuang susu, kemudian membagikan gratis, bahkan mandi susu begitu. Bentuk sosial apa begitu yang saat ini tengah dialami sih sebenarnya oleh peternak sapi lokal kita? Sebenarnya apa yang terjadi itu adalah akibat. Kalau saya mengatakan akibat tidak adanya peraturan perundangan yang menjamin kepastian pasar dari susu segar yang dihasilkan peternak. Baik di peternak, dibakarkan oleh pengepul atau koperasi kepada industri pengolah susu. Tidak ada aturan mainnya, tidak ada peraturan perundangannya, sehingga hal-hal tersebut memang rawan terjadi. Manakala industri pengolah susu yang menjadi pasar utama dari susu segar ini melakukan kebijakan atau putusan untuk mengurangi penyerapannya pada susu. Sedangkan susu itu sendiri adalah suatu produk yang tiap hari dihasilkan, tidak mungkin akan di stop. Sehingga solusinya ya kalau nggak dibagi ya dibuang gitu. Baik. Nah, kalau kita lihat dengan fenomena ini, kalau memang terus dibiarkan terjadi, karena tadi serapan di industrinya juga terbatas seperti yang disampaikan oleh peternak, kemudian mereka harus melakukan hal-hal tersebut, ini bagaimana Anda melihat ke depannya? Ya, kalau menurut saya, kalau itu dibiarkan, implikasinya itu yang besar, terutama sosial ekonomi untuk masyarakat bawah, khususnya peternak sapi perah. Mereka ini kan tiap hari, jadi kalau sampai itu terhambat untuk pemasaran, mereka akan mengalami kerugian yang sangat besar dan kemungkinan mereka akan menghentikan usahanya untuk ternak sapi perah. Nah, pemerintah sendiri tadi sudah disampaikan. Ya, Pak Teguh, tadi pemerintah sudah menyampaikan begitu ada kewajiban ya dari Pak Menteri tadi menyampaikan bahwa harus diserap begitu dari produksi susu lokal kita. Anda melihat bagaimana nanti realisasinya, implementasinya sendiri? Kami mendukung sekali karena ini sudah selaras dengan
rilis yang kami terbitkan dan beberapa kali sebenarnya bertahun-tahun kami sudah menyampaikan pada pemerintah. Oke. Pemerintah harus segera menerbitkan peraturan perundangan selevel Perpres atau Inpres untuk menjamin keberlangsungan usaha peternakan sapi perah rakyat. Yang notabene itu produksi susu segar kan hanya 20% memenuhi kebutuhan nasional. Yes. Tapi mereka perlu ada satu perlindungan. Itu. Jadi kami mendukung sekali dengan yang langkah diambil pemerintah. Kalau ditanya tadi akibatnya, implikasinya sangat luar biasa untuk sebagian masyarakat, terutama tadi peternak sapi perah dan daerah pedesaan di mana sapi perah tadi dilakukan itu. Baik, dengan produktivitas yang tidak terserap begitu Pak Teguh, berarti kan memang ada bottleneck begitu. Dari mana Anda melihatnya yang tidak bisa terserap di industri? Apakah dari kualitas susunya sendiri kah? Atau dari produktivitasnya sendiri atau bagaimana? Mengingat memang kebutuhannya kan memang ya sebagian besar dominasinya masih harus kita impor susu segar tadi. Kalau saya melihat ini alasan kalau soal produksi susu segar ya, itu kan masih kecil. Oleh karena hanya 20%, itu hanya memenuhi sekitar 20% juga dari kebutuhan industri pengolah susu untuk menggunakannya sebagai bahan baku. Bahan baku kita ini kan masih diimpor sebagian besar. Ini kita bicara yang industri pengolah susu yang memprosesnya, di mana mereka harus mengimpor raw material berupa skim milk atau dan tambah bahan hydrous milk fat. Seharusnya tidak ada masalah. Tetapi apa yang ditanyakan tadi, ini adalah akibat tidak ada peraturan perundangan yang dapat dijadikan suatu landasan bagi IPS itu menyerap, wajib hukumnya. Dulu memang ya, sebelum 98 itu hukumnya wajib. Dan itu diatur dengan peraturan perundangan. Nah, kalau memang belum ada payung hukumnya seperti peraturan perundang-undangan yang seperti teman-teman Persusuan Nasional ataupun para peternak sapi domestik kita begitu. Lantas bagaimana? Apakah instruksi dari Menteri Pertanian tadi ataupun mewakili pemerintah ini masih belum cukup kuat begitu? Ya, saya dengar Menteri berjanji akan mengeluarkan peraturan ya berupa Perpres atau Perpres, saya tidak tahu, tapi bahwa paling tidak ada dan itu harus sesegera mungkin. Di sisi satu sih untuk pegangan dari para dua belah pihak, baik buat peternak sapi perahnya juga untuk industri pengolah susu. Tetapi juga harus mulai segera juga ini masalah diselesaikan. Industri pengolah susu yang eksis sekarang ini sebelumnya kan tidak ada masalah. Nah ini kembali lagi mereka mengabsorb atau menyerap susu segar yang dihasilkan peternak. Tidak ada alasan lain. Karena Menteri kalau saya tangkap itu akan mengkaitkan dengan masalah perizinan. Saya kira itu sudah benar mereka. Jadi yang diambil oleh pemerintah ini jadi langkah pertama yang emergency ini segera diserap. Kedua adalah disiapkan peraturan perundangan. Membuat peraturan perundangan butuh waktu paling tidak seminggu atau 10 hari. Tapi susu segar yang ada ini harus, ya mulai kemarin telah terjadi, ya mulai hari ini harus ada solusi dengan diserap oleh para industri pengolah susu, terutama yang memproses. Karena industri pengolah susu ini, yang importir susu ini kan ada Pak, ada yang memproses di Indonesia, ada yang mengimpor dalam bentuk finish product, produk-produk yang sudah jadi tinggal di pasar. Nah, lantas bagaimana supaya harus ekspor? Pak Teguh, lantas bagaimana supaya ada sinkronisasi begitu dari memang kebutuhannya dalam negeri cukup tinggi, apalagi ada program makan bergizi gratis di mana ada kebutuhan susu yang cukup besar juga, ini bisa berjalan beriringan. Kita bahas nanti di segmen berikutnya, kita akan jeda dulu sebentar dan pemirsa kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini.
Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review pemirsa, dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Teguh Budiana. Beliau adalah Ketua Dewan Persusuan Nasional. Baik Pak Teguh, kita akan lanjutkan kembali. Nah, bicara mengenai upaya begitu untuk melakukan sinkronisasi antara memang arahan dari pemerintah khususnya dari Kementerian Pertanian tadi untuk bagaimana industri diwajibkan untuk menyerap seluruh produk susu sapi dari peternak lokal, sementara di satu sisi ada kebutuhan susu sapi yang besar juga secara nasional sehingga ada importasi susu juga di sana. Ini bagaimana Anda melihatnya Pak Teguh? Jadi begini, kalau nanti diterbitkan adanya peraturan perundangan apa bentuknya Perpres ataupun Inpres, itu nanti mengatur segala macam yang ada di situ. Aspek-aspek terkait di situ termasuk di situ nanti tentunya pengawasan oleh pemerintah, bagaimana menetapkan mekanismenya, semua akan diatur di situ. Kalau sudah tertuang di dalam suatu peraturan kan harus dijalankan. Jadi saya tidak khawatir. Justru itu yang dari dulu kami inginkan adalah adanya suatu peraturan perundangan yang di situ akan mengatur. Kalau Inpres itu menteri-menteri atau lembaga yang terkait itu tugasnya jelas, ya kan? Bagaimana meningkatkan kualitas, siapa yang melakukan, bagaimana mengawasi impor. Dan kaitannya supaya susu terserap, itu ada perdagangan, ada juga bagaimana dan sebagainya, itu diatur semuanya dalam peraturan itu. Sehingga tadi pertanyaannya yang mengenai itu implementasinya, kalau sudah ada peraturan perundangannya sudah mudah karena di situ komplit sekali hal-hal yang tersangkut dalam kegiatan, termasuk bagaimana menjamin keberlanjutan usaha sapi. Juga nanti setelah ada program impor sapi segala macam, itu juga akan tertuang di situ. Maka dari itu kami dari Dewan Persusuan dalam rilis kemarin mengusulkan dibentuk badan persusuan nasional yang fokus karena ini sangat penting. Dan kita ini tadi 20% tidak berubah, stagnan sudah hampir lebih dari 25 tahun stagnan. Kita ini pernah tahun 95 produksi susu segar nasional itu memperoleh 50% kebutuhan nasional. Jadi impornya hanya 50%. Sekarang impornya udah 80%. Padahal yang namanya permintaan susu ini kan kelihatannya luar biasa. Kalau saya mengatakan kayak J-curve meningkat sesuai dengan pertumbuhan jumlah penduduk, populasi, juga kemajuan ekonomi. Ya. Jadi rakyat Indonesia yang sadar gizi ini selalu meningkat. Anak-anak tahu bahwa susu itu sangat bermanfaat untuk mereka. Ya inilah yang harus diantisipasi sehingga kita peraturan yang dikeluarkan nanti harus mampu menjawab permasalahan yang timbul dan yang akan timbul. Ini yang ya, dari Dewan Persusuan Nasional dan mungkin asosiasi atau gabungan dari peternak sapi lokal sendiri, apakah sudah melakukan langkah yang lebih konstruktif begitu, lebih tegas lagi begitu untuk bisa mendorong pemerintah menerbitkan aturan ataupun perundang-undangan baru lagi nih terkait dengan persusuan tadi, sehingga ada payung hukum yang kuat begitu, sehingga kewajiban industri untuk menyerap susu lokal pun juga bisa terlaksana dengan baik. Kemudian bagaimana dengan rencana pemerintah juga untuk nantinya akan melakukan importasi dalam bentuk sapi tadi Pak, untuk bisa mendukung lagi program bergizi gratis dari pemerintah. Saya kira kasus yang ada tadi ditambahkan di Boyolali, Mandi Cucu itu suatu cukup lah. Menurut saya itu cukup memberikan stimulasi kepada pemerintah untuk mengambil langkah. Dan ini sudah diambil langkah melalui statement dari Menteri Pertanian kemarin. Itu sudah hanya tinggal tadi kami sampaikan bahwa yang perlu adalah adanya itu semua kebijakan harus dikemas dalam suatu peraturan perundangan. Itu satu. Tadi ada yang menarik waktu Wamenkop itu mengatakan harus punya pabrik. Saat ini koperasi itu juga punya pabrik susu tapi tidak sebesar. Tetapi kalau kita bersaing, kalau mereka bersaing dengan brand yang ada dalam segi advertising, itu yang menyebabkan selama ini pabrik itu lebih banyak memproses susu-susu atau produk susu tapi milik swasta atau brandnya itu brand online. Ada di Jawa Tengah juga masih ada satu pabrik yang idle karena untuk memproduksi susu kental manis.
Kalau tidak ada investor, dulu pernah ada yang mencoba untuk memanfaatkan tapi terhenti. Jadi sebenarnya itu juga sudah dilakukan. Tapi ini kan Indonesia ini kan ini bisnis, jadi kita tidak bisa melakukan kecuali nanti adanya program makan bergizi gratis ini dilaksanakan pemerintah, karena dengan APBN bisa memanfaatkan fasilitas yang ada itu untuk memproduksi susu-susu yang akan didistribusikan. Atau kalau menurut dugaan saya, itu mau tidak mau memang pemerintah untuk program ini harus mendirikan processing plant yang sesuai. Kalau tidak, yang akan memanfaatkan peluang itu adalah swasta. Swasta pasti, karena mereka sudah memiliki sarana, prasarana, distribution dan sebagainya. Pak Teguh, tapi adakah kerjasama begitu yang selama ini sudah terjalin antara industri, kemudian peternak lokal tadi begitu, sehingga benar-benar ada satu keterikatan, saling hubungan yang menguntungkan begitu, simbiosis mutualisme begitu, sehingga benar-benar nanti ya selain ada undang-undangan yang baru, kemudian nanti dukungan lah misalnya insentif ataupun pendanaan kalau kita membangun pabrik pengolahan susu ini, apakah sudah terjalin sehingga ya tadi komunikasinya tidak lagi harus mungkin lewat jalur unjuk rasa kah atau apa, sehingga benar-benar bisa selesai begitu di level bawah begitu antara peternak dan industri. Dalam proses ini sudah tadi dulu ya kan sudah ada kontrak. Penjualan itu kan kontraktual. Koperasi dengan IPS itu kontraknya ada. Itu menyebutkan secara detail termasuk soal kesepakatan harga, kemudian juga ada rapaksi susu yang kualitasnya begini harganya. Ya ada semua Pak, kontraktual semuanya. Saya juga tidak tahu yang terakhir ini ada kasus apakah berdasarkan, karena sekarang kalau dulu memang koperasi ini kan suatu badan usaha yang formal. Sekarang ini pengepul-pengepul ada yang usaha dagang pribadi, ada yang bentuk PT. Saya tidak tahu. Kalau dulu pemerintah itu membantu melalui koperasi supaya lebih terkontrol dan kita bisa lebih efektif dalam melakukan pengawasan supaya apa yang menjadi kebijakan pemerintah tadi bisa dilaksanakan dengan baik. Intinya itu. Nah ini sekarang, tadi saya sampaikan peraturan yang akan dikeluarkan pemerintah harus sangat detail mengatur hal-hal teknis yang terkait dengan masalah kemitraan dan sampai kepastian pasar buat peternak, dan juga tentunya pemerintah juga punya. Kalau alasannya kualitasnya tidak bagus, ya itu kita bisa melakukan penyuluhan. Tapi kalau biaya produksinya tidak imbang dengan harga susu yang dibeli oleh IPS, bagaimana peternak mau rugi? Ini kan yang jadi masalah. Karena harga pakan tinggi. Baik. Naik terus. Nah ini menarik kan juga Pak Teguh. Kalau kita bicara mengenai harga susu yang dibeli industri dari peternak sendiri saat ini cukup kompetitif tidak sih, memberikan memang satu kelebihan juga bagi peternak atau bagaimana? Kalau kita lihat harga susu internasional ya biasanya, kalau saya lihat sekarang harga itu ekuivalen 1 liter susu segar itu ya sekitar 8.900. Peternak juga koperasi menjual ke IPS harga yang sama. Tetapi harga susu dunia ini kan fluktuatif. Kadang-kadang itu tinggi sekali, kadang-kadang turun. Nah inilah yang menjadikan kadang-kadang kalau harga susu internasional turun, mungkin IPS akan lebih cenderung menggunakan susu impor misalnya, ya kan. Tetapi satu hal Mas harus dicatat, susu segar itu sangat dibutuhkan oleh IPS. Tanpa susu segar produk mereka, taste-nya, smell-nya itu tidak bisa seperti kalau ada susu segar. Kalau purely itu hanya menggunakan skim milk, unhydrous milk fat dicampur, itu rasanya mungkin kalau dalam bahasa ini agak hambar. Tapi karena di blend dengan susu segar menjadi lain. Baik, itu dia memang satu kebutuhan yang ya tidak bisa dihindarkan begitu, bahwa memang di satu sisi butuh, di satu sisi juga harus melihat lagi bagaimana kebutuhan di masyarakat khususnya peternaknya sendiri begitu, sehingga tadi ada win-win solution. Dan semoga tadi ada dua hal yang saya catat terkait dengan kehadiran dari
payung hukum atau undang-undang begitu yang lebih kuat begitu terkait dengan industri persusuan nasional dan bagaimana bisa langsung terserap lah ya dari produk-produk peternak sapi lokal di Indonesia. Baik, Pak Teguh, terima kasih banyak ini atas waktu, sharing dan informasi yang sudah Anda sampaikan. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Pak Teguh. Sampai ketemu lagi. Salam sehat. Ya. Terima kasih. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Ya pemirsa, saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.